Pemirsa, program Meet the VVIP kembali hadir menyapa Anda, masih bersama saya Gesmi Sitanggang. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat, yaitu Bapak Zulkifli Mansyah. Assalamualaikum Pak Zul, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Ya, Pak Zul, ini kan di tengah pandemi sekarang, boleh diceritakan di kegiatannya apa aja sih Pak akhir-akhir ini? Kalau sekarang ya, mungkin sama seperti daerah-daerah lain, kita berusaha untuk mengendalikan pandemi ini dan mudah-mudahan wabah ini segera berlalu seperti sedia kala sehingga aktivitas ekonomi bisa pulih seperti sedia kala. Nah, kalau di Nusa Tenggara Barat ini kebetulan sejak awal itu kan Pak Jokowi itu presiden itu mengumpulkan semua gubernur. Ngasih briefing bahwa persoalan teknis kesehatan dan pandemi ini tentu harus segera dicari cara untuk mengendalikan lebih cepat, lebih bagus. Tapi jangan lupa juga dampak sosial ekonominya, jangan sampai kita berkonsentrasi pada mengatasi pandemi itu, tapi impact ekonominya memburuk. Oleh karena itu perlu seperti gas dan rem. Nah, ini kami terjemahkan di Nusa Tenggara Barat dengan baik. Kami langsung bagi tugas. Kemudian saya sama Ibu Wakil Gubernur, timnya kompak gitu. Jadi Bu Wagub bertanggung jawab langsung pada persoalan teknis kesehatan dan pengendalian pandemi ini. Saya berkonsentrasi menjaga dampak ekonominya jangan sampai memburuk. Nah, jadi alhamdulillah hasilnya bagus. Sekarang NTB termasuk salah satu provinsi yang mampu mengendalikan pandemi ini cukup baik ya. Semua kabupaten kota kami sudah level 2, sekarang mudah-mudahan kalau vaksinasi membaik, mudah-mudahan semuanya bisa kepada level 1. Nah, di sisi lain ekonominya juga membaik juga. Jadi walaupun kita hit by earthquake dulu dengan gempa, kemudian sekarang kita menghadapi pandemi ini, tapi selalu ada berkah di balik musibah. Jadi mulai muncul banyak UKM-UKM yang bermunculan akibat kesadaran untuk membeli dan membela produk lokal. Jadi menggelayutkan harapan pada produk-produk dari daerah lain karena kendala banyak, memaksa kita untuk survival. Nah, ada jaring pengaman sosial, social safety net. Kita tidak memberikan bantuan pada masyarakat dalam bentuk uang tunai, tapi dalam bentuk produk lokal. Nah, ini jadi blessing in disguise. Jadi produk lokal itu tentu nggak mungkin compete dengan produk luar in term of quality and price. Karena biasanya kualitasnya produk lokal itu pasti lebih rendah ya. Kemudian harganya sudah rendah, mahal pula gitu. Tapi kan ada biaya pembelajaran, cost of learning. Nah, kalau kita pemerintah yang beli, kemudian distribusikan sebagai bantuan pada masyarakat, maka UKM-UKM masyarakat kita, walaupun kita mengatakan misalnya stay at home, social distancing, ada sesuatu yang mereka kerjakan di rumah. Mereka bikin minyak goreng, mereka bikin masker, sabun, hand sanitizer, bahkan produk yang sophisticated pun akibat akumulasi pembelajaran dan pengalaman itu mampu diciptakan. Nah, justru dengan adanya pandemi ini, kita dengan social safety net ini mampu memunculkan UKM-UKM baru. Dan jumlahnya fantastis, lebih dari 5 ribuan. Nah, mudah-mudahan setelah pandemi ini dengan perbaikan kapasitas masyarakat, upgrading sains dan teknologi tentang produk-produknya, nanti pasarannya bukan hanya pada lokal NTB, tapi juga pada audiens yang lebih luas, pasar nasional bahkan internasional. Apalagi NTB ini nanti banyak international event. Kita akan jadi host dari World Superbike, kita akan jadi host dari pre-season of MotoGP, bahkan bulan Maret tahun depan we are going to be the host of MotoGP. Jadi very interesting. Iya Pak, kita sedikit flashback pada saat kondisi pandemi. Kan sekarang NTB sudah di level 1 dan 2 tadi Pak Gubernur sampaikan. Tapi ada beberapa daerah lain juga masih belum pada tahap itu. Boleh sharing sedikit Pak, apa saja program-program yang waktu itu dicanangkan agar saat ini seperti yang Pak Gubernur sampaikan, NTB sudah dalam kondisi yang cukup aman untuk kondisi pandemi saat ini? Ya, kita
tidak boleh euforia berlebihan juga, karena pengalaman kami sebelumnya, kita pernah ada level 2, kemudian kita ingin merayakan bahwa kita sudah bebas dari corona, tiba-tiba ada lagi, klaster yang baru. Nah, belajar dari pengalaman itu, kita tidak boleh ternina-bobokan oleh level 1, level 2. Tapi saya kira protokol kesehatan harus jadi kebutuhan untuk mulai berdamai hidup dengan virus ini. Dan seiring berjalannya waktu, seperti saya sebutkan tadi, kita akan jadi tuan rumah dari berbagai international event. Mudah-mudahan kita bisa menggesa vaksinasi ini mencapai 70%, sehingga kekebalan massal itu bisa dicapai, herd immunity itu. Sehingga nanti memang pandemi ini jadi endemi aja yang tidak lagi harus membebani kita berlebihan, disikapi tidak berlebihan, tapi satu hal yang bisa disembuhkan dengan imunitas yang cukup dari masyarakat. Untuk tingkat vaksinasi di NTB sendiri sudah sampai mana, Pak? Nah, sekarang ini hampir mencapai 30%. Bukan karena kita tidak sanggup melakukan vaksinasi, tapi karena ketersediaan vaksinnya jadi masalah. Tapi karena kita sudah diputuskan akan menyelenggarakan international event mulai bulan November ini, maka sekarang setiap hari sekarang itu sampai bulan Oktober ini intensitasnya jadi lebih kencang gitu. Kemudian volume vaksin yang disuntikan jadi lebih banyak. Bahkan sekarang itu hampir 40-an ribu sehari bisa dicapai. Jadi satu achievement yang luar biasa. Selain ketersediaan vaksin, sebenarnya kalau dari minat masyarakat di NTB sendiri, sejauh ini seperti apa Pak untuk vaksinasi? Apakah sudah cukup tinggi atau masih saja ada yang menolak untuk divaksin? Awal-awalnya karena berita simpang siur ya, tapi sekarang dengan sosialisasi yang baik dan mulai sadar juga masyarakat kan dengan berbagai informasi, kesadaran untuk melakukan vaksinasi itu luar biasa. Sampai desa-desa itu vaksinasi jadi kebutuhan. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan komitmen pemerintah pusat dan kami untuk melakukan vaksinasi, semua akan indah pada saatnya. Amin. Ya. Pak Gubernur kan sekarang sudah menjabat sebagai Gubernur NTB ini di tahun ketiga. Mungkin bisa diceritakan Pak perjalanan karirnya hingga saat ini. Jadi saya nggak terasa time is really flying ya. Ini tahun ketiga dan sebelum saya jadi Gubernur itu kan NTB itu sempat dilanda, disapa oleh gempa yang cukup besar. Ada korban cukup banyak juga. Dan waktu itu kita melihat selalu kita melihat setelah krisis itu ada opportunities. Nah mungkin ini kesadaran kita untuk menata daerah lebih baik, apalagi NTB terutama Lombok terkenal sebagai destinasi wisata kelas dunia ya. Sehingga itu memicu satu kesadaran kolektif kita untuk memperbaiki apa yang diluluhlantakan oleh bencana itu. Dan 3 bulan setelah bencana itu, geliat kebangkitan pariwisata itu mulai ada. Salah satu adalah dengan membuka lebih banyak direct flight. Karena ketika kami berbicara, mengidentifikasikan underlying structure secara lebih komprehensif, salah satu hal yang mengakselerasi kedatangan wisatawan itu memang direct flight. Tidak ada gunanya kita punya surga di bumi yang terhampar di daerah kita, kalau untuk masuknya susah juga. Dan luar biasa memang ternyata direct flight dari Perth ke Lombok itu dalam sekejap mampu meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Lombok itu hampir 1000% peningkatannya. Jadi mereka ternyata pasar yang sangat eksotik ya. Mereka sudah mungkin agak sering ke Bali, ingin cari daerah lain, dan ada direct flight yang membuat mereka lebih cepat, lebih nyaman datang ke Lombok. Nah memang ketika kedatangan mereka sudah hampir mencapai peningkatan 1000% itu, kita ada pandemi yang menyebabkan banyak international border itu ditutup. Sehingga kita memang tidak lagi bisa menggantungkan harapan pada pariwisata, tapi kembali pada sektor tradisional seperti pertanian dan pertambangan. Tapi karena harga komoditas tambang atau industri ekstraktif ini baik, ya, ekonomi NTB sangat dibantu untuk itu. Nah, so far so good.
mudah-mudahan cahaya di ujung terowongan tetap kelihatan dan kita selalu menghadirkan optimisme pada masyarakat. Tapi kalau kita berbicara lihat kondisi di awal Bapak menjabat, itu dihadapkan dengan ada gempa, lalu setelahnya ada pandemi. Nah ini pernah tidak Pak terbersit, menyesal gitu, atau ada sesuatu kesulitan ke depannya pada saat menjalani status sebagai Gubernur NTB? Segala sesuatu itu dimaknai pasti ada alasannya. Selalu ada hikmah di setiap musibah gitu. Dan ya menggesa atau menumbuhkan optimisme baru di masyarakat itu jadi tantangan. Jadi saya tidak merasa terbebani juga ya, karena bagaimanapun transisi dari gubernur sebelumnya, sahabat saya ke kami juga cukup mulus gitu. Jadi itu matter of sustainability aja. Jadi kesinambungan kami jaga, tidak terlampau memberatkan kok. Dan saya kira masyarakat NTB memang kaget ketika kena gempa itu, tapi ketika ada gempa susulan yang lebih besar, yang mengakibatkan kerusakan lebih parah di Palu, nampaknya kita jadi tersadarkan bahwa ada yang lebih berat saudara-saudara kita yang lain, sehingga move on-nya lebih cepat. Jadi tetap optimis sampai sekarang ya Pak, selalu optimis. Ya sebelum terjun ke dunia politik juga Bapak sempat juga dinobatkan sebagai peneliti muda terbaik oleh LIPI di bidang ekonomi dan manajemen. Ini bisa diceritakan Pak seputar pendidikan Bapak sendiri. Mungkin sebelum dinobatkan sebagai peneliti muda itu seperti apa? Dulu itu kan saya jadi setelah tamat kuliah di UI, kita juga waktu itu aktif di organisasi kemahasiswaan ya. Kemudian jadi dosen. Nah, buat kami orang-orang daerah ini kan salah satu track tercepat untuk sekolah di luar negeri jadi dosen. Nah, dengan jadi dosen di Fakultas Ekonomi di UI, kemudian kami sekolah selama 5 tahun, ngambil master, ngambil PhD di Glasgow di UK. Dan namanya akademisi tentu kita dibekali kemampuan untuk meneliti, mengetahui metodologi, kemudian menghasilkan publikasi. Ketika kami pulang ke Indonesia tahun 2001, masih cukup muda, belum 30 waktu itu, saya sudah selesai S3 gitu. Jadi semangat untuk menghasilkan narasi-narasi baru, ide-ide baru, gagasan-gagasan besar yang novel, yang masih jarang di Indonesia, tentang kebijakan teknologi, tentang peningkatan produktivitas, tentang total factor productivity, bagaimana memanai ekonomi tidak semata pada mainstream neoclassical economics misalnya. Jadi semangat menulis itu senang gitu, apalagi diberi kepercayaan namanya dosen muda, S1, S2, S3 ngajar terus. Nah, banyak pengalaman karena dengan mengajar kita belajar juga, dengan belajar kita mengajar juga. Jadi ketika ada kompetisi dari LIPI, ada disuruh bikin paper, kemudian ada presentation. Ya menurut saya, karena saya dari FEUI, kemudian bidang yang dinilai itu juga ekonomi dan manajemen, ya alhamdulillah si FEUI itu tidak kalah lah dengan kampus-kampus yang lain, sehingga menang sebagai peneliti muda waktu itu. Ya biasa-biasa saja. Menang pada saat itu biasa-biasa saja, atau mungkin ada yang luar biasa Pak dari prestasi selama ini? Apa yang bisa? Karena dulu saya lihat jurinya juga banyak dari FEUI, jadi kita sudah tahu apa yang ada di benak mereka, juri-jurinya waktu itu, dosen-dosen saya ya. Jadi tidak terlampau susah buat kita untuk menerka apa yang ingin ditanyakan, apa output yang diharapkan dan lain sebagainya. Tapi waktu itu memang menjadi peneliti itu ada gengsi sendiri ya. Tapi karena pernah aktif berkiprah di kampus sebagai aktivis, akhirnya melalui Partai Keadilan Sejahtera, rupanya aliran itu menyebabkan kami harus berkecimpung di Senayan sebagai anggota DPR. 3 periode saya di DPR itu. Dan sering datang ke JAK TV ini dulu.
Mengembangkan pendidikan yang sangat luar biasa nih Pak Gubernur. Tapi sebelum menjadi politisi saat ini, sebenarnya cita-cita awalnya memang untuk menjadi seorang politisi kah atau ada cita-cita yang lain selain itu? Ya semuanya mengalir saja ya. Jadi ketika kita jadi, saya dulu ketua senat di UI, ya apa yang kita bincangkan di dunia aktivis sama aja dengan sekarang, mungkin skalanya lebih besar aja. Tapi kerumitannya, isu yang disampaikan more or less sama aja. Dan saya waktu itu pingin jadi dosen gitu karena selalu belajar, mengajar ya. Dengan begitu kita bisa mencicipi pendidikan yang lebih baik gitu. Tapi nampaknya garis hidup kita memang harus mengikuti personal calling juga. Jadi ya balik jadi politisi, ketemu dengan dunia yang kita sebenarnya tidak terlampau baru juga. Dan daerah pemilihan saya sebenarnya bukan Nusa Tenggara Barat. Oh. Daerah pemilihan saya waktu jadi anggota DPR 3 periode itu dari Banten. Nah, awal saya di Tangerang, kemudian ada pemekaran wilayah jadi Serang Kota, kemudian ada Kota Tangerang Selatan, jadi Banten dibagi 3. Saya di Dapil Serang dan Kota Cilegon. Nah, 2006 bahkan saya pernah maju sebagai kandidat gubernur di Banten tahun 2006 bersama Ibu Marisa Haque waktu itu berkontestasi dengan Ibu Atut. Nah, jadi menarik gitu. Nah, sering ke Jack TV juga waktu Pilkada 2006. Jadi sejauh ini semuanya harapan, maksudnya cita-cita dari Pak Gubernur sendiri sudah tercapai atau ada sesuatu hal yang masih ingin dicapai lagi ke depannya? Enggak, saya pikir sudah cukup ya. Saya pengalaman juga di politik sekarang juga. Kalau keinginan terlampau banyak itu biasanya menghasilkan banyak kegelisahan juga ya. Dan kedudukan itu bukan satu hal yang harus dikejar-kejar. Kadang-kadang semakin dikejar-kejar dia makin menjauh. Tapi kalau memang sudah saatnya secara psikologis, secara kemampuan kita sudah siap, tanpa dikejar pun dia akan datang. Jadi ya saya pikir saya sudah berjalan cukup jauh dalam hidup ini. Mudah-mudahan tidak tergelincir oleh satu tikungan-tikungan yang menggelincirkan gitu. Tapi sejauh ini mudah-mudahan lah. Sejauh ini sudah tercapai semua keinginannya. Ya, Pak Gubernur, ini kan Provinsi NTB dikenal dengan potensi pariwisatanya ya yang menjanjikan. Beberapa destinasi wisata kini juga diketahui disiapkan untuk program zona wisata hijau. Nah, ini progresnya seperti apa, Pak? Memang NTB ini dikaruniai Yang Maha Kuasa landscape yang sangat indah. Bahkan salah satunya itu Mandalika itu akan jadi super priority destination. Jadi ada 10 destinasi baru after Bali yang dicanangkan oleh pemerintah, dicanangkan oleh Pak Jokowi. Dan memang Mandalika itu indah sekali. Nah, di Mandalika itu nanti akan jadi satu kawasan di mana di dalamnya itu menjadi penyelenggara international event seperti MotoGP ini, World Superbike. Jadi menurut saya, kalau mudah-mudahan tidak ada aral merintang, November ini kita menjadi tuan rumah dari World Superbike, kemudian pre-seasonnya bulan Februari, kemudian Maret akan jadi host dari MotoGP. Kita akan memiliki sirkuit dunia yang hadir di tempat kita, yang jadi etalase nasional, dan akan membanggakan. Tapi di Lombok bukan hanya Mandalika. Lombok kita ada Gili Trawangan, ya. Lombok juga ada Rinjani, kemudian ada desa wisata yang sangat indah. Ada Pulau Moyo, bahkan kalau mau jujur kayak Labuan Bajo itu lebih dekat ke Nusa Tenggara Barat sebenarnya, walaupun masuk wilayah NTT. Jadi dekat juga dengan Bali. Jadi dari segi lokasi, kita memang diberkati dengan lokasi yang sangat indah sekali. Nah, apalagi kita mulai mencanangkan green tourism, memperhatikan kesinambungan pembangunan, memperhatikan lingkungan, ada green energy.
Kita jadi menggiatkan solar cell, kemudian sepeda motor listrik dan lain sebagainya. Very interesting. Ya, untuk progres tadi Bapak mengatakan bahwa di Mandalika yang untuk MotoGP yang diadakan di 2022 nanti, ini sejauh ini progresnya apakah sudah selesai semua atau apalagi yang masih perlu dipersiapkan? Kalau sirkuitnya sudah selesai, ya tentu sirkuit ini tidak berdiri sendiri, tentu ada tempat penontonnya, tempat yang disediakan untuk pedok, untuk motor dan lain sebagainya. Ini dalam proses, tapi kami yakin tanggal 12, 13, dan 20 November ini akan siap menjadi penyelenggara untuk pertama kalinya di Indonesia World Superbike. Tapi tentu tantangan utamanya kita harus memastikan bahwa persyaratan dari pemerintah 70% vaksinasi itu bisa kita lakukan. Kami optimis Oktober ini bisa selesai. Dan untuk World Superbike dan MotoGP ini bisa dijelaskan Pak, sebenarnya perbedaannya kedua ini apa sih Pak? Kalau MotoGP very popular sport di seluruh dunia, kenapa Lombok itu menjadi tempat yang juga disenangi oleh penyelenggaranya, karena memang view-nya bagus, penggemarnya banyak, dan untuk menjangkau Lombok sekarang kan mudah. Jakarta naik tol gitu terus sampai Surabaya, naik kapal langsung Lombok ada. Apalagi penggemar komunitas motor, MotoGP seluruh dunia ini kan Indonesia salah satu yang terbanyak. Nah, oleh karena itu menjadikan Mandalika sebagai host dari MotoGP itu akan punya banyak eksternalitas positifnya. Jadi bagus buat pariwisata, bagus buat international event otomotif, bagus juga untuk menggeliatkan ekonomi lokal bahkan ekonomi nasional. Nah, kalau World Superbike itu memang penyelenggaranya hampir sama dengan Dorna. Penyelenggaranya sama dengan MotoGP, yaitu Dorna ya. Itu mungkin jenis motornya, cc-nya yang mungkin bahkan lebih besar. Nah, walaupun pembalapnya mungkin tidak seterkenal MotoGP, tapi kira-kira kalau MotoGP itu paling hebatnya grade sedikit di bawah MotoGP itu namanya World Superbike. Nah, jadi cara balapnya, kemudian teknik-tekniknya hampir sama, mungkin bahkan World Superbike cc motornya mungkin lebih besar kalau nggak salah. Nanti dari negara-negara mana saja Pak yang akan ikut untuk penyelenggaraan World Superbike dan MotoGP? Kalau MotoGP ini kan selama ini yang masih itu di Thailand, di Malaysia, dan sekarang di Indonesia ya. Kalau negara-negara lain tentu ada Amerika, Argentina, Eropa, dan lain sebagainya. Dan yang menarik ini spectatorsnya atau penontonnya itu kan ratusan ribu. Nah, mungkin dengan COVID ini akan ada penyesuaian-penyesuaian. Sebenarnya kita sanggup menyelenggarakan bulan Oktober ini. Karena semua bypass kita, kemudian airport, runways, kemudian sirkuit dengan segala kelengkapannya digesa Oktober bisa. Tapi saya kira Pak Erick Thohir, menurut saya salah seorang sahabat kita yang sekarang jadi Menteri BUMN ini punya sense bisnis yang hebat. Kalau dipaksakan kita menyelenggarakan MotoGP bulan Oktober ini, mungkin penyelenggaraannya bisa dilaksanakan. Tapi MotoGP tanpa penonton tuh kayaknya kurang asik. Nah, jadi Mas Erick mengusulkan, ya sambil kita menggesa vaksinasi, memastikan aman betul buat pengendalian COVID, mendingan bulan Maret saja. Nah, lagian kan positioning kita Lombok ini adalah serpihan surga yang jatuh ke bumi. Jadi indah sekali tempatnya. Nah, kalau Oktober November mungkin masih ada coklat-coklatnya karena musim kemarau. Tapi in March, bulan Maret, itu indah sekali. Nah, itu saya salut sekali lagi pada Pak Erick Thohir. Sahabat saya punya ide yang sangat brilian, punya sense bisnis yang sangat tinggi. Dan mudah-mudahan ketika ribuan, bahkan puluhan ribu kamera, ratusan ribu bahkan mengarah ke destinasi Lombok di tengah situasi yang sangat indah, itu promosi yang luar biasa buat daerah kami. Dengan kata lain, Oktober atau November ini sudah bisa dipastikan Pak, maksudnya untuk penonton. Penonton apakah bisa datang untuk di Superbike sendiri atau memang sudah... Kalau penonton mungkin tidak sampai ratusan ribu ya. Kalau World Superbike ini, kalau kita bisa lihat 20-30 ribu maksimal, katakan 20 ribu lah. Itu karena awal-awal kita nggak mau dengan protokol kesehatan, apalagi NTB sekarang sudah bisa bikin rapid antigen. Nah, jadi kita udah bisa bikin alatnya.
Jadi mudah-mudahan kita bikin rapid antigen sendiri, memastikan bahwa yang menonton itu betul-betul sudah tervaksinasi dan bebas dari corona. Bahkan kalau ada alat yang sequencing nanti, ada ahli-ahli biotek kita bisa memastikan bahwa kawasan itu free from COVID juga. Nah, insya Allah kalau 20.000 masih memungkinkan gitu, 30.000, dan seandainya itu berjalan sesuai yang direncanakan dengan protokol kesehatan yang ketat gitu, ini ada kelemahan-kelemahan bisa jadi pembelajaran untuk disempurnakan topnya momen of truth-nya nanti pada bulan Februari dan Maret tahun 2022. Oke, baik. Kalau tadi kan kita sudah berbicara banyak nih Pak tentang World Superbike dan nanti perencanaan untuk MotoGP. Nah, selain keindahan destinasi di NTB pasti ada kulinernya tentunya Pak. Nah, untuk kuliner di NTB sendiri ini seperti apa saja yang akan disajikan kepada wisatawan-wisatawan? Ini memang saya salah satu, saya nggak seperti sebesar sekarang ya setelah jadi gubernur itu, karena saya tinggal di Jakarta, kemudian pas jadi gubernur di sana, ya karena kulinernya itu luar biasa. Jadi kalau sekali kita menyentuh kuliner di NTB, terutama di Lombok, di Sumbawa gitu, kita merasakan kuliner yang tidak pernah ada di tempat lain gitu. Misalnya ayam taliwang. Nah, ayam taliwang itu emang ayam dan taliwang ada di mana-mana di Jakarta, tapi kok rasanya lain. Pelcingnya juga gitu, pelcingnya tuh kangkungnya itu direplikit di mana-mana, susah diimitate, ditiru. Karena mungkin ditanam tempat lain rasanya lain. Nah, banyak kuliner yang lain-lain itu, jadi kayak sate rembige. Pokoknya kulinernya sedap-sedap dah. Jadi untuk saat ini sate taliwang itu udah jadi salah satu menu makanan yang paling diutamakan mungkin ya, sangat populer di NTB ya Pak ya? Buat orang luar terutama. Kalau kita orang NTB, senang juga makanan yang lain sih. Banyak pecel lele, soto Lamongan yang banyak juga. Ya Pak, tapi pada saat waktu pandemi ini kan hampir semua, mungkin di Bali, NTB juga merasakan bagaimana pariwisata itu sangat terpuruk. Nah, pada saat itu bagaimana pemerintah hadir untuk para UMKM dan para pedagang juga di sana? Jadi PPKM itu ada pemberlakuan ya, pembatasan kegiatan masyarakat itu membuat UKM-UKM itu menjerit memang. Apalagi pelaku pariwisata sudah cukup lama, mereka hampir 2 tahun lebih menderita. Nah, disitulah intervensi pemerintah walaupun nggak maksimal gitu kan. Ya kita ngasih paket-paket kepada mereka sambil menggiatkan ekonomi. Jadi misalnya ikan kering, kemudian kopi, teh, dan lain sebagainya. Jadi ekonomi lokal itu kita dorong dengan memberikan banyak paket bantuan. Nah, sehingga mereka mendapat paket bantuan untuk hidup dan kesehariannya. Pada saat yang sama, ekonomi lokal itu tumbuh karena yang dikasih adalah produk lokal. Nah, banyaklah inovasi-inovasi di bidang makanan dan kuliner-kuliner NTB itu, kue-kuenya lezat-lezat juga. Dan ini jadikan banyak bingkisan-bingkisan yang betul-betul membuat kita sedikit melupakan kepedihan akibat terpuruknya pariwisata kita. Tapi mulai hadir, sekarang turis domestik mulai berdatangan. Nah, kemarin itu memang pariwisata terpuruk karena orang mau terbang nggak ada pesawat kan, karena memang kita pemerintah bagaimana membuat mobilitas itu berkurang, karena tidak ada jalan lain untuk mengendalikan coronavirus ini selain membatasi mobilitas masyarakat. Kalau tadi bantuannya kan berupa produk-produk nih Pak. Nah, kalau untuk bagi mereka yang pengusaha untuk penginapan, ini bantuannya seperti apa diberikan pemerintah? Homestay itu kan tadinya ketat betul. Nah, tapi sekarang dengan banyak homestay atau hotel yang dipakai untuk isolasi, nah itu membantu mereka juga. Orang awalnya takut, seakan-akan corona ini virus yang betul-betul menakutkan kan. Tapi seiring berlalunya waktu, mulai ada kesadaran bahwa memang ini berbahaya, tapi tidak harus membuat kita ketakutan berlebihan. Sehingga sekarang ya orang mau isolasi mandiri, sudah ada hotel, sudah ada apa, dan itu cukup membantu keberlangsungan hidup dari aktivitas bisnis itu. Saya yakin kalau penyelenggaraan World Superbike ini lancar,
kita akan bisa lebih cepat pulih seperti sedia kala, bahkan lebih baik. Amin. Ya, selain tadi ada bagaimana upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ekonomi di NTB, ada juga suku-suku yang ada di daerah NTB. Ini kan sisi budayanya kita tidak boleh lupa juga. Nah, kalau untuk pemerintah sendiri, bagaimana Pak dukungan perhatiannya terhadap suku-suku yang asli di NTB sejauh ini? Nah, ada 3 suku besar yang ada di NTB ya. Ada suku Sasak yang mayoritas ada di Lombok, kemudian di Pulau Sumbawa itu ada suku Samawa, Sumbawa, dan Bima. Dan ini punya karakter yang menarik. Kalau suku Sasak ini ada kemiripan, bahkan banyak kemiripannya dengan Bali karena dekat gitu. Sehingga ada pameo yang mengatakan kalau Anda ke Bali, Anda belum tentu lihat Lombok. Tapi kalau Anda ke Lombok, Anda bisa melihat bukan hanya Lombok tapi Bali sekaligus gitu. Keseniannya, tarian, kerlingan matanya dan lain sebagainya hampir sama. Nah, kalau di Pulau Sumbawa itu lebih mirip Sulawesi dia. Nah, jadi menarik sebenarnya Nusa Tenggara Barat itu menghadirkan Bali, Sulawesi, dan eksotisme Nusa Tenggara Timur sekaligus. Nah, bahkan sekarang kalau saya lihat dengan pesatnya pembangunan, kemudian mobilitas masyarakat yang semakin mudah dari Jawa, dari berbagai tempat ke NTB, sudah menjadi replika negeri kita, jadi melting pot society. Dengan orang Padang banyak, orang Bali banyak juga gitu, apalagi orang Jawa gitu. Jadi rukun semua. Nah, karena menurut saya kerukunan ini juga ditentukan oleh perbaikan kita di sektor pendidikan, sehingga cara kita memandang dunia jadi menggunakan lensa yang betul-betul bersih dari prejudice, tapi betul-betul sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Ya, kalau wisatawan sendiri ini kan tadi ada 3 suku besar ya Pak di sana. Kalau hiburan tradisionalnya sendiri yang ditawarkan kepada wisatawan yang datang ke NTB apa saja Pak? Banyak kalau hiburan ya, dan saya kira tradisi atau budaya ini juga dinamis. Dengan terbukanya informasi, sosial media itu penyempurnaan di sana-sini, pembelajaran kepada seni-seni kontemporer itu lebih cepat gitu. Tapi yang berbau Bali banyak yang ada di Lombok. Yang berbau Sulawesi, Bugis itu banyak di Pulau Sumbawa. Jadi aksentuasi kita pada budaya itu ya diperhatikan sangat serius gitu. Karena memang anak-anaknya sangat berbakat di dunia seni budaya. Tapi untuk seni budaya sendiri, apakah ada pelatihan-pelatihan yang diberikan dari pemerintah sendiri, Pak, untuk mengembangkan budaya-budaya yang ada di sana? Memang ada masukan pada kami ya, misalnya sanggar-sanggar dirasa tidak lagi diperhatikan penuh. Tapi memang dunianya sudah berubah ya, dibutuhkan tangan-tangan kreatif yang tidak semata menggantungkan harapan hidupnya lebih pada pemerintah. Tapi dengan dunia akibat corona ini kemudian dan lain sebagainya itu menyebabkan yang kreatif yang akan menang. Jadi modal, duit tidak lagi scarce hanya ada di satu daerah, tapi bisa dijangkau di tempat yang lain dengan lebih mudah. Sehingga perbaikan kualitas, peralatan dan lain sebagainya tentu lebih mudah untuk dilakukan. Ya, baru-baru ini juga Pak Gubernur melepas kontingen PON untuk NTB. Ada berapa target emas yang akan ditargetkan didapat dari atlet NTB ini, Pak? Sebentar lagi kita akan menyelenggarakan berpartisipasi dalam Pekan Olahraga Nasional. Ya, kita berharap awal Oktober ini penyelenggaraan PON-nya ini jadi pembuka kita hidup seperti sedia kala lagi ya. Dan NTB ini mencanangkan, sebagaimana gubernur yang lain melepaskan kontingennya, kami mencanangkan memperoleh 17 emas. 17 emas. 17 emas ya. Dan mudah-mudahan ini bukan target yang berlebihan, karena banyak atlet-atlet Nusa Tenggara Barat itu sudah punya nama di tingkat internasional. Katakanlah juara dunia sprint junior lalu Zohri itu kan orang dari Nusa Tenggara Barat. Atlet lompat jauh, pemenang medali emas SEA Games juga dari Nusa Tenggara Barat. Bahkan prestasi atlet voli pantai kita laki maupun perempuan juga meraih medali emas, petinju, silat, pemanjat tebing banyak lah. Dan mudah-mudahan 17 emas itu masih dalam jangkauan.
Dan kami sudah sepakat di Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk memberikan apresiasi pada siapa yang berkontribusi menghasilkan emas dengan hadiah yang menarik lah. Ya. Boleh tahu hadiahnya yang akan ditawarkan kepada mereka Ya, yang akan menang? tidak seperti provinsi lain yang lebih besar ya. Pokoknya ada bonus yang menarik lah buat atlet-atlet kami. Kita sudah sampaikan pada atlet-atlet ketika kami melepas mereka. Tapi kalau didengar oleh provinsi lain nanti, wah kecil banget NTB gitu. Tapi mudah-mudahan ini cukup memacu semangat atlet kami untuk berprestasi lebih baik. Mengharapkan 17 medali emas. Yes. Bisa diceritakan bagaimana persiapan yang sudah dilakukan, Pak? Ya tentu tidak sesempurna persiapan-persiapan sebelumnya karena dana kita ada refocusing, kita akibat COVID ini prioritas diberikan pada kesehatan. Tapi walaupun kita melakukan pelada dengan segala keterbatasan, tetapi semangat juang para atlet ini tidak pernah luntur untuk berkontribusi yang maksimal dalam olahraga nasional. Oke, berarti kita berdoa supaya atlet-atlet ini sesuai dong. dengan harapan 17 emas dibawa 17 pulang emas. ke NTB. Syukur-syukur bisa lebih. Pak Gubernur, kita beralih ke yang lain dulu ini. Pak Gubernur dikatakan akan diusung oleh PKS untuk Capres 2024. Kira-kira sudah siap, Pak? Jadi gini, biasanya menurut hasil survei itu yang punya potensi untuk jadi calon presiden dengan sistem pemilu sekarang itu adalah kepala daerah. Nah kebetulan saja kepala daerah dari PKS itu kan ada 2, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat. Jadi ketika nama kami disebut sebagai calon presiden dari PKS, saya kira wajar aja. Apalagi nanti Pilpres itu bersamaan dengan pemilu legislatif, jadi semua partai mestinya punya kandidat yang bisa merepresentasikan partai itu. Tapi di PKS sendiri ya, karena jarang sekali ada yang secara terbuka mengatakan kami calon begini begitu, diputuskan oleh satu perkumpulan atau majelis syuro namanya, pertemuan pimpinan tertinggi partai kami untuk menominasikan seseorang untuk jadi calon presiden, karena yang mau pasti nggak ada. Dan kami sepakat untuk Pilpres 2024 ini mengusung Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Beliau guru kami, orang tua kami di partai, dan saya kira di tengah kondisi yang seperti saat ini ya, butuh stabilitas emosi, kejernihan pikiran, keteduhan, ketenangan. Dan saya kira pilihan PKS pada Dr. Salim itu bukan pilihan tanpa dasar, tapi pertimbangan yang sangat matang, sangat panjang. Ya nanti kita coba hidangkan ke publik, dan saya kira dengan pengalaman Pak Dr. Salim sebagai Menteri Sosial di Kabinet Pak SBY, kemudian menjadi duta besar, pengalaman nasionalnya cukup, kematangan berpolitiknya juga sudah lama, kemudian koneksi dunia internasional juga bagus. Ya mudah-mudahan beliau bisa dipilih oleh lebih banyak masyarakat Indonesia. Amin. Ya, tapi belakangan juga ada masyarakat yang berpendapat bahwa jika PKS memimpin akan diberlakukan sistem syariah. Maaf, seperti Taliban. Nah, pendapat Anda seperti apa, Pak? Ya memang tentu selalu ada setiap pemilu gitu, bahkan kalau PKS berkuasa tentu nanti orang dipaksa pakai jilbab, nah semuanya akan diberlakukan hukum syariah, ini itu yang put us into radical corner gitu. Tapi ini nggak bisa kita mengatakan mengelak bahwa itu enggak, ini itu harus buktikan dong. Dan alhamdulillah di NTB misalnya sebagai salah satu contoh, kita buktikan bahwa ketika PKS jadi gubernur misalnya, kita tidak ada eksklusivitas, bahkan mendefine Islam in very broader sense gitu, dan tidak ada masalah dengan pemeluk keyakinan yang berbeda. Nah, oleh karena itu menepis anggapan seperti itu kan harus dengan contoh konkret. Dan apa yang kami lakukan di NTB sudah membuktikan, walaupun gubernurnya PKS, tapi mampu merangkul semua pihak, termasuk mereka yang punya keinginan yang berbeda untuk hidup bersama dalam kebinekaan, keragaman, sehingga negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah final gitu. Apalagi kami ini bukanlah orang yang tiba-tiba jadi pimpinan, tapi
kami jadi ketua senat misalnya di UI yang jadi replika Indonesia yang tidak homogen, tapi terdiri dari orang dengan berbagai macam suku, agama, warna kulit, bentuk mata, warna rambut, dan lain sebagainya. Dan ketika kita menjadi pemimpin di provinsi misalnya, bagaimana kita mengayomi bahwa ketika kita menjadi pimpinan, kita tidak lagi jadi pimpinan PKS, tapi juga pimpinan semua. Kita milik seluruh masyarakat, bukan milik satu golongan. Ini harus perlu pembelajaran, pembuktian. Sehingga kalau memang dilihat sama orang bahwa ketika PKS memimpin ternyata semua yang dikhawatirkan itu tidak terjadi, mungkin lambat laun ini akan bisa diminimalisir. Nah, menurut kami paradigma atau cara pandang ini kan dari pendidikan, pengalaman, kita berinteraksi juga. Dan PKS ini juga entitas yang dinamis, berubah juga. Nah, ketika dia bergelut dengan demokrasi, tentu dia harus dipaksa untuk capturing the middle ground juga, menjadi moderat. Karena kalau ingin menang pemilu di Indonesia, ya moderat adalah satu pilihan buat masyarakat Indonesia. Gak bisa orang menang pemilu dengan cara yang ekstrim. Orang Indonesia itu moderat, dan apa yang disediakan oleh sistem kita itu, inilah sistem terbaik menurut kita. Hasil diskursus founding fathers kita begitu panjang gitu, sehingga isu-isu primordial, isu-isu yang membuat kita saling mencurigai, saling menegasi satu sama lain bisa kita minimalisir. Ini sebenarnya kan pandangan-pandangan tersebut dibentuk dari banyaknya isu-isu ya Pak, kasus-kasus seperti yang terjadi di luar negeri juga, itu kasus dari Taliban. Nah, ini juga membuat toleransi sepertinya semakin menurun di Indonesia. Nah, kalau dari Bapak sendiri, bagaimana sih caranya kita untuk menjaga toleransi, apalagi kita kan negara dengan banyak keberagaman? Ada satu pengalaman saya jadi anggota DPR ya. 14 tahun, 3 periode saya di anggota DPR di Senayan itu membuat kami bisa punya kesempatan melihat hampir semua wajah negeri ini, dari Aceh sampai Papua. Dan sistem politik yang menghadirkan kontestasi seperti sekarang ini bisa bahaya. Makanya dalam sejarah bangsa Indonesia, dalam Undang-Undang 45 itu, kita mengenal demokrasi Pancasila sebenarnya. Kalau demokrasi yang agak liberal seperti sekarang ini ada bahayanya. Ketika di kontestasi politik di level yang sangat kecil, nuansa primordialisme itu terasa sekali. Orang pakai nama suku, kemudian putra asli, kemudian cara berpakaian, salam, kemudian dandanan-dandanan yang menurut saya kalau nggak ditata dengan baik bisa sangat destruktif. Nah, belum pernah saya menyaksikan atau membaca sejarah Indonesia yang kita mengalami hal yang seperti ini. Ada suku tertentu di satu tempat tidak lagi nyaman. Di Lampung, di Kalimantan Barat, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita punya eksperimen yang menarik di NTB ini. Dulu sebelum saya jadi gubernur ya, kita bikin center pendidikan di Sumbawa waktu itu. Namanya Universitas Teknologi Sumbawa. Kebetulan saya menginisiasi, mempelopori hadirnya kampus itu. Kenapa? Karena ada namanya Human Development Index. Human Development Index NTB itu rendah sekali. Bukan karena standard of living-nya rendah, tapi karena mayoritas lulusan terbaik SMA dari Indonesia Timur, dari NTB ini, sekolahnya di Bandung, Bogor, Jakarta, Jogja, dan Malang. Dan sebagian besar yang sekolah ini nggak kembali. Nah, akhirnya kita bikin satu kampus di NTB waktu itu, di Sumbawa. Membalik situasi ini, how to attract best talents dari other part of Indonesia, dari seluruh pulau di Sumatera, di Jawa ini untuk mau sekolah di Indonesia Timur. Karena mental picture tentang Sumbawa, tentang Indonesia Timur itu sering salah. Oh, ternyata ini toh. Karena belum pernah mereka melihat wajah negerinya. Nah, kita kasih beasiswa tuh orang dari Aceh, Padang, Palembang, Lampung, sampai seluruh Pulau Jawa sekolahnya di sana. Dan akhirnya mengesankan ketika orang Indonesia Barat sekolah di Timur, kita sediakan ongkos pesawatnya, kita sediain beasiswanya, living allowance-nya, kemudian tuition fee-nya, the wave, segala macam. Dan mereka baru sadar bahwa Indonesia itu indah. Dan anak-anak orang ini ketika ditaruh di Indonesia Timur, menghidangkan pada orang tuanya tentang eksotisme pantai, keindahan gunung, itu orang jadi penasaran ingin
melihat Indonesia Timur itu. Nah, itu cara terbaik menurut saya Indonesia masa depan. Tidak boleh lagi sentra pendidikan itu semuanya di Jakarta. Sekolah tinggi akuntansi negara ada di sini, sehingga orang terbaik dari daerah sekolahnya di sini. Sekolah tinggi ilmu statistik ada di sini. Sekolah kedinasan banyak di kota-kota besar di Pulau Jawa. Ide Pak Jokowi memindahkan ibu kota menurut saya itu ide yang brilian. Ya, tapi bukan hanya ibu kotanya, mungkin bertahap dulu. Sentra pendidikan misalnya taruh itu di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah gitu, di Maluku Utara. Sehingga orang pintar dari Indonesia Barat ini terdistribusi juga untuk melihat Indonesia Timur. Mereka kawin dengan orang lokal di sana gitu. Orang tuanya melakukan perjalanan spiritual kan melihat wajah negeri kita ini, sehingga cara mereka memandang Indonesia ini jadi berbeda. Jadi masyarakat harusnya semakin bisa melihat keberagaman dan Indonesia ini secara luas seperti itu ya Pak Gubernur ya. Nah, dan itu kan pengalaman yang langsung dirasakan. Nah, ketika anak Aceh, anak Padang datang ke Sumbawa itu dengan naik motor, karena kita memilih mahasiswanya dari setiap kota yang ada di pulau-pulau ini, mereka tidak lagi melihat Indonesia ini besar, karena everywhere di Indonesia ini mereka punya sahabat-sahabat yang disinggahi. Nah sekarang kalau dia TK-nya di Bekasi, SD-nya di Bekasi, SMP-nya di Bekasi, SMA-nya di Bekasi, kuliah di Bekasi, besanan nama orang Bekasi, terus jadi anggota DPR Dapil Bekasi misalnya, dan Anda berharap dia akan mengerti Indonesia, nggak bisa. Nah, tapi kalau pengalaman batin dia sudah mengelana melihat wajah negerinya, jadi kebinekaan tentang atau toleransi itu nggak hanya sekedar slogan, tapi jauh menancap di dalam hatinya karena sudah melihat bahwa keragaman itu ada. Nah, kenapa kami misalnya di UI, ya semua orang ada di UI, semua orang ada di ITB, semua orang ada di UGM, semua ada orang ada di IPB. Nah, kampus-kampus, saya mengapresiasi Pak Menteri Pendidikan dan Merdeka Belajar, sudah saatnya juga orang Papua diberikan kesempatan ke ITB, orang ITB kesempatan ke Cendana di NTT dan lain sebagainya. Sudah saatnya mobilitas horizontal masyarakat kita diakselerasi. Nah, program pemerintah dengan tol laut yang lebih cepat, jalan tol di mana-mana, it is a matter of time bahwa Indonesia ini akan menjelma menjadi negara besar. Baik. Ya seperti ada yang bilang, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi memang harus pergi ke semua daerah, mengenal, jadi kita bisa tahu apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan, jadi kita bisa saling mengenal dan tidak ada lagi yang namanya kecurigaan gitu ya Pak Zulkifli. Ya, terima kasih Pak Zulkifli Mansyah sudah bergabung bersama kami di program Meet the VVIP. Semoga sehat dan sukses selalu Bapak. Terima kasih. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Mansyah, dan kami tetap mengingatkan Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, meskipun vaksin telah tersedia tidak berarti Anda abai. Saya Gesmi Sitanggang, sampai jumpa.